Di situ tidak ada Al-Quran dan tidak ada hadis. Turun. Sudah tahu kitabullah itu apa? Kitab Paulus. Kata Tuhan dalam bahasa Yunani. Ya. Turun. Mau Tuhan dalam bahasa Yunani atau bahasa roh atau bahasa hutan, bahasa... Pertanyaan saya, apakah Muhammad itu Allah atau bukan? Kau lari ke Muhammad, kau ini bagaimana kau nih? Turun di bawah. Kau lagi diskusi internal kalian, lari-lari ke Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya, pasien selanjutnya. Oke, sabar teman-teman kita. Teman-teman dibantu tap-tap layar teman-teman. Kasih kencang dulu. Jangan lupa love orange teman-teman. Dia ini baik, dia ini teman-teman. Cuma gimana ya? Halo, sahabatku yang baik hati dan tidak sombong. Iya, silakan. Aku tadi, kenapa? Kita cuma coba tekan aja, siapa tahu ini marah apa tidak lah. Aku bilang, kan. Namanya diskusi itu memang mungkin tadi saya lagi haid makanya agak emosi sedikit. Mungkin saya makanya agak emosi. Aduh. Silakan. Sembar orang langsung sudah diludahi, dilimpar lagi, ditendang. Bukan ini maksudnya rumah gimana ya? Seperti ini nggak bisa. Gimana saudaraku? Gimana nih? Kita gimana nih? Gimana kabarmu hari ini? Sehat? Keluarga gimana semua? Aduh, wifi-mu juga ya Allah ya. Oi. Tuh kan, hilang kan? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini 4. Kak, masa ndak ada oten biar sat? Ya. Pasien selanjutnya. Nomor antrian yang ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jaringannya mungkin tadi. Kenapa Bang? Jaringan? Gak tahu, kita terlimpar langsung. Jaringan kawan. Bukan. Jaringan teman. Jaringan ya. Aku kira langsung ditendang. Aku kira langsung ditendang. Jaringanmu. Silakan. Saking bencinya sama kita. Open game. Belum lagi ngomong sebentar gitu. Tidak, astagfirullah. Istighfar kamu. Siapa yang benci kamu? Sembarang kamu ini. Kamu menuduh tanpa bukti kamu nih. kita belum lagi ngomong, mau ditendang gitu itu aja. Kawan ini kalau kamu punya jaringan, temanku yang baik hati dan tidak sombong, jaringan kamu. Kau punya jaringan.
Silakan. Silakan. Apa yang mau kau sampaikan? Silakan. Oke. Silakan. Ini dari kamu. Hah? Nah, Jaringan kamu. saya sebenarnya Siap, Mas Bro. dengan seperti itu enggak. Jaringan kamu, saudaraku. Bukan ditendang, saya perlu belajar juga. Seperti itu, sama-sama. Iya, kita sama-sama belajar di sini. Silakan. Di sana jaringannya gimana? Jaringan saya bagus, jaringan kamu yang kurang bagus. Iya, sama-sama belajar. Kalau kita Nah, nanya, di sana udah lancar belum? jaringan. Astagfirullahaladzim. Apa yang kamu bicarain? Aku ganti WP dulu. Iya, Aku kan? ganti WP dulu. Oke. Santai dulu, Bang. Oke, siap. Buat teman-teman semua dibantu tap-tap layarnya dulu, teman-teman, kasih kencang ya. Gimana, Bang? Udah lancar? Mantap. Oke, lancar. Silakan. Lancar ya. Iya, kalau kita mau nanya sama abang itu dijawab, jangan kita ditendang. Kan jawab kalau abang nanya sama kita jawab baik-baik. Soal menerima dan tidak menerima itu urusan abang kan. Siapa yang tendang kamu? Di tempat saya ini, saudara, Iya. kalau berdiskusi itu harus dua arah, tidak mungkin satu arah. Nah, itu. Abang meyakini bahwa Al-Quran itu sempurna ya? Iya. Iya. Terus? Saya mau abang menunjukkan silsilah ini, silsilah Muhammad. Kenapa? Silsilah Muhammad dulu. Karena Tidak Muhammad ada di itu Al-Quran, yang ada diklaim di Google, keturunan. yang tidak ada di Al-Quran, yang ada di hadis. Berarti Al-Quran belum lengkap ya? Belum di sana. Di sana belum lengkap untuk Al-Quran sudah lengkap. menceritakan tentang. Al-Quran sudah lengkap, tapi lengkap menurut Al-Quran, bukan lengkap menurut kamu. Mentang-mentang di Al-Quran mengatakan Al-Quran adalah kitab yang sempurna, terus kamu mau tanya bagaimana tutorial cara buat nasi goreng, begitu? Bukan gitu. Bukan gitu juga. Itu kan hal yang penting, hal yang sangat Begini. mau. Kamu bertanya tentang Islam, saya menjawab. Di dalam Islam, Rasulullah SAW mengatakan begini, aku tinggalkan kalian dua perkara, Al-Quran dan hadis. Apabila kamu berpegang kedua-duanya, kamu tidak akan tersesat. Jadi ketika kamu bertanya dan tidak ada di Al-Quran, maka saya cari di hadis. Paham? Oh, kalau boleh tahu di mana itu Al-Quran seperti itu bilang? Rasulullah Ada SAW mengatakan, aku tinggalkan kalian dua perkara, Al-Quran dan hadis. Ya. Hadis. Ya. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya kita mau lihat? Di hadis. Oh iya. Kutanya sama Gini. kamu dulu, sabar. Kutanya sama kamu, sabar. Hadisnya dulu. Aku pengen ini Bang, aku pengen mencari hadisnya. Aku pengen mencari Ya, hadisnya di mana ganti. nih? Baik. Di mana? Saya carikannya. Hadis mana? Sabar. Ya, sama-sama nanti kita mencari kita sama-sama biar ini. Hadis berapa, Pak? Sabar. Hadis Bukhari, hadis apa siapa? Ya, sabar. Hadis Imam Syafi'i, Sabar. Nabi hadis Mujair, Iya, sabar.
Hadis. Ya, ini Hadis saya lagi cari. Saya lupa nomornya. Bentar. yang menunjukkan. Sabar ya. Jangan sampai Tuhan Yesus turun, Bang. Tuhan Yesus turun dari mana? Dari salib. Kita sudah pancing itu kan, udah pakai kode pancing. Suaranya Bukan. udah langsung digambar dia. Sabar Bang ya. Oke ini. Ada tak? Nih. Shh. Shh. Ku besarkan. Baca Bang. Kalau Ya, di sini kamu nggak ada yang hadis. baca di sini. Kalau di sini nggak. Coba Iya, baca. Iya, lihat sini. Ini aku lihat nih. Iya, lihat ini di sini di tempat saya nih. Coba baca. Baca. Iya, baca. Di situ kurang jelas. Nih, baca. Apa ini? Tulisannya apa nih? Coba di situ nggak ada hadis. Coba kamu baca ini apa? Baca. Abang baca. Ruding baca. Kamu lihat sini. Coba kamu lihat sini. Apa ini? Ini Tertulis aku ini sudah sudah saya lihat dekatkan. ini. Iya, Ini. sudah saya dekatkan. Ini coba baca. Iya, tidak ada di situ hadis kan? Iya, coba baca dulu. Telah aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh pada kedua maka terus tidak akan pernah tersesat kitabullah dan sunnah nabinya. Ya, Itu nggak ada hadis. nggak sudah ada. ya. Sudah. Sekarang Tidak saya ada tanya, Al-Qur'an. boleh? Di situ tidak ada Al-Quran dan tidak ada hadis. Turun. Sudah tahu kitabullah itu apa? Kitab Paulus. Terus tertulis kitabullah itu apa? Kitab Paulus. Sudah jelas tertulis itu. Kitabullah itu Al-Quran. Mau kau tanya apa kitab Paulus? Itu yang saya paling jijik itu kan. Kitabullah saya tidak tahu. Kitabullah itu adalah kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Dibilang malah sok-sok seperti orang-orang yang pintar. Begitu ditanya Yohanes 14:1 terputar-putar dari Kejadian sampai kebingungan. Kalian itu fokuslah belajar Bible dulu. Paham tidak Yohanes 1:1, Yohanes 1:14, Yohanes 14:1, paham tidak? Urusan kalian itu bukan dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab petunjuk bagi orang-orang yang mau mengambil hidayah. Begitu. Ini datang kau tanya-tanya. Dikasih Yohanes 14:1 kau terputar-putar dari Markus sampai cap tikus. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik diskusi. Ini yang saya paling jijik sama Oten. Seakan-akan sama seperti silakan. Sabar. Dia naik langsung gangguan ini kamera saya dengan apa? Padahal tadi bagus-bagus. Ya. Pasien selanjutnya. Oke. Halo. Aduh, hilang lagi.
Aduh, cuma ada yang ini lagi. Halo, gue masak. Ya, selamat malam. Ya, malam. Buka. Ya. Kenapa kau masih bingung? Apa yang bingung? Saya tanyakan sama dia tadi, kan? Dia tadi tidak mau jujur. Coba gue masak. Baca Yohanes 14 nomor 1. Yohanes 14 ayat 1. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah Bapa. Percaya jugalah kepadaku, Allah Anak. Maksudnya apa? Berarti ada berapa yang harus kita percaya? Pada di tempat itu ada 2. Ada 2. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Semua pejabat surga adalah penguasa atas langit dan bumi. Coba jelaskan. Netizen saya paling suka dengar kamu punya penjelasan. Silakan. Oke, dengarkan. Kita mulai dulu siap. dari Oke, sabar siap. ya. Iya, sabar ya netizennya. Begini. Sabar. Ya. Silakan. Semua menteri negara adalah pejabat Indonesia. Artinya gini. Menteri adalah pejabat wilayah satu negara, tetapi dalam bidang masing-masing. Paham? Itulah menteri negara. Artinya menteri itu adalah pejabat negara di bawah pejabat tertinggi, presiden. Sama halnya, Yesus adalah anak buah daripada Allah Bapa, dan para malaikat-malaikat surga juga. Mereka adalah penguasa atas semesta alam di dalam menurut keilahannya, kealahannya, kemahaahliannya, menurut jurusan masing-masing. Kealahan artinya kemahailahan, keahlian. Jadi setiap malaikat, kemahailahan. Ilah artinya maha ahli. Ilah artinya maha ahli. Jadi setiap malaikat pasti maha ahli atau sangat-sangat ahli di dalam bidangnya. Mereka berkuasa atas semesta di dalam jurusan atau keahlian masing-masing. Setiap malaikat memiliki jurusan atau bidang masing-masing atau keilahan masing-masing. Jadi Yesus itu adalah Tuhan semesta alam di dalam bidang penghakiman. Yesus itu adalah perdana malaikat yang mampu memerintah semua malaikat-malaikat. Tetapi Yesus bukan Tuhan tertinggi. Sebab Tuhan tertinggi adalah Allah Bapa. Itulah sebabnya Yesuslah yang memerintahkan para malaikat untuk menjadikan para makhluk di dunia atau di bumi yang kosong. Jadi para malaikat adalah para ilah atau para maha ahli untuk menjadikan para makhluk bersumber dari bumi, bahan bakunya bumi. Ini dari tadi para semua ini. Ya, jadi Yesus ini adalah anak buah atau gimana? Coba sahabat. Yesus ini adalah anak buah apa gimana? Iya, dia anak buah, tetapi dia adalah pemimpin para malaikat. Semua malaikat adalah, malaikat itu namanya hamba-hamba, atau malaikat artinya menteri surga. Malaikat itu menteri surga. Jadi masing-masing malaikat ada jurusannya masing-masing. Jadi mereka adalah para ilah atau para maha ahli di dalam bidang masing-masing. Jadi di Kristen itu Tuhan banyak, begitu gue masak. Iya, makanya Kristen sejati harus mengakui bahwa para malaikat adalah para Allah dan para Tuhan. Aduh, parah. Makanya Bibel menjamin monoteis, satu
Allah, satu dewa, satu ilah adalah ajaran sesat. Jadi kalau ajaran yang tidak sesat itu seperti apa? Coba Gu Masak terangkan. Soalnya netizen Jadi, senang sekali di bawah itu. Politeis Mm-mm. benar adalah politeis yang mentuhankan para teis yang di surga, para Allah yang di surga, para dewa yang di surga. Jadi ada banyak dewa atau ilah atau Allah atau apapun namanya itu, atau Theos atau God. Tetapi para ilah yang Tuhan adalah para ilah yang ada di surga. Maksudnya para malaikat itu pasti para ilah. Terus? Para ilah artinya kalau bahasa dunia para profesor surga. Jadi Yesus salah Ilah satu itu profesor artinya surga. sangat-sangat ahli. Tidak, jadi Yesus adalah salah satu profesor surga atau gimana? Coba berikanlah pencerahan Iya. yang coba. Iya. Mm-mm. Jadi gini, Mm. Yesus itu salah satu malaikat. Nah, setiap malaikat tadi saya bilang adalah ilah atau Yesus malaikat bukan Tuhan. sangat-sangat ahli. Ya Yesus, semua pejabat surga adalah Tuhan. Berarti banyak Tuhan. Iya banyak. Tuhan artinya sosok yang sangat mulia. Tuhan artinya sosok yang sangat mulia. Bukan langsung mutlak pencipta langit dan bumi, bukan. Tuhan artinya sosok yang sangat mulia. Nah, bagaimana dengan Matius 11:25? Matius 11 Ayat 25. Iya, buat teman-teman semua yang lagi Matius sholat 11. Isya, ayat 25. Buat teman-teman semua yang baru masuk sholat Isya, silakan sholat Isya ya. Karena saya di bagian timur, saya sudah selesai sholat Isya 2 jam yang lalu. Iya kan? Matius 11:25, coba baca. Pada waktu itu Siap, Bang berkatalah Vivo. Yesus, Ya, silakan. Aku bersyukur kepadamu Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, Ya. kata Yesus di situ, siapa Tuhan langit dan bumi? Semua malaikat surga adalah Tuhan langit dan bumi. Di mana datanya? Sembarang gue masak ini. Cuma- Di mana datanya? Kalau yang membawahi, ya, jadi contoh, seorang malaikat ada kekhususannya misalnya menguasai air. Dia jurusan air. Oh, jadi kalau Ada nanti malaikat yang jurusan sabar. perang. Jadi kalau malaikat yang menguasai air, berarti dia jurusan air. Iya. Jadi malaikat ada dia- jurusan-jurusannya. Ada. Makanya di menteri-menteri surga. Malaikat itu menteri-menteri surga. Sama ke menteri-menteri negara, ada banyak menteri, berarti banyak keahlian. Kenapa banyak menteri? Karena ada banyak keahlian. Kemudian, kenapa banyak malaikat? Karena banyak kemahaahlian. Maha ahli artinya ilah. Jadi setiap malaikat harus maha ahli di dalam bidangnya agar dia bisa mengerjakan perintah Yahweh. Tapi kalau Perintah. ada orang Kristen yang mengatakan bahwa bukan begitu, narasinya salah. Gimana itu gue masak? Iya, karena dia belum banyak tahu dia. Oh, berarti Kristen Jadi gini. longor lah. Dengarkan gini gambarannya, dengarkan dulu ya. Iya. Yahweh. Dah. Pertama-tama dilahirkan dulu para malaikat. Ya. Setelah dilahirkan para malaikat, ya. Jadi malaikat tertinggi itu Yesus. Malaikat tertinggi, setiap malaikat pasti Allah. Pasti pakar-pakar. Allah artinya pakar-pakar surga. Atau ilmuwan-ilmuwan surga, itu arti Allah. Artinya sangat-sangat hebat. Kemudian setelah para malaikat
dilahirkan, kemudian dilahirkanlah langit dan bumi dalam keadaan kosong oleh Yahweh. Nah, Pak. setelah tersedia langit dan bumi dalam keadaan kosong, kemudian para malaikat bekerja menciptakan para makhluk di bumi menurut jurusan masing-masing. Makanya ada malaikat jurusan tumbuhan, ada malaikat jurusan hewan, Mana ada malaikat jurusan tumbuhan lagi kumasak? Di mana datanya Ada. malaikat? ada. Coba carikan. Makanya gini, Coba carikan karena data. gini, memang gak langsung, tapi gini, ada malaikat jurusan air, Malaikat jurusan api, ada malaikat jurusan tanah. yang berkuasa atas api. Pinjam sebentar. Sebentar. Ya, kasih Bapak pinjam sebentar. Karena saya punya satu device, susah nyarinya. Jadi gitu, para malaikat itu harus pakar atau ilah. Jadi tidak ada malaikat yang tidak pakar, yang tidak ilah. Jadi kalau malaikat Sebab yang jurusan kalau para hewan, sabar. Jadi kalau malaikat yang jurusan hewan, berarti hewan juga. Jadi para malaikat jurusan hewan, maksudnya gini, dia pintar membuat hewan. Oh, dia pintar membuat hewan. Coba kita. Jadi gini, Sabar, kita sambut dulu ini kemudian- kumasak. Iya, sabar, kita sambut tamu dulu. Ya, saksi Islam Kristen. Ya, saksi Kau Islam masak Kristen. jurusan apa kau masak? Emang kau kira kan Tuhan Yesus itu lagi kuliah? Sabar Pak. Pak, sabar Pak. Jadi- Jangan bertengkar sini Pak. Sabar Pak. Sabar. Anda Islam apa Kristen Pak? Pak, saksi sosial. Kan merajuk kan anak orang kan? Merajuk dia kan masak. jadi selanjut ya. Merajuk. Ini fakta Bibel. Fakta Bibel ini. Oh, fakta Bibel ya. Ya, Fakta arti Bibel. kata Allah di dalam Bibel adalah sangat-sangat pintar, sangat-sangat bisa, sangat-sangat ajaib. Artinya setiap malaikat harus sangat-sangat pintar atau harus Allah. Tetapi keallahan mereka atau kesangat pintaran mereka terbatas dan khusus, bukan seperti Allah Bapa. Allah Bapa itu adalah maha ahli yang esa, maksudnya maha ahli dalam segala hal. Allah artinya maha ahli, makanya dialah yang melahirkan langit dan bumi dan yang melahirkan para malaikat. Jadi Allah di dalam Bibel artinya maha ahli atau maha ilmuwan atau maha pintar atau sangat hebat. Itu. Jadi atau dewa, sama aja artinya itu. Dewa, teis, theos, God atau God. Ya, sabar masak. Sabar, kita carikan yang lain dulu. Jangan sampai ada Kristen yang tidak setuju dengan narasimu, nanti mereka marah sama saya. Bagaimana kalau ada Kristen yang tidak setuju dengan narasimu, mereka marah sama saya? Gimana itu? Gak ada masalah. Ini narasi saya ini sudah di-approval oleh para AI. Oh, para Tidak AI. ada AI yang tidak setuju dengan narasi saya yang menyebut monoteis adalah ajaran sesat. Tidak satu pun AI yang menantang itu. Dan Tapi saya kalau sudah ada AI yang menantang gimana? ya bisa kita ajak diskusi. Oke, baik. Coba kamu jelaskan dulu, coba jelaskan. Coba. Para malaikat harus para maha ahli atau para ilah atau para dewa atau para Allah. Gak mungkin dia boleh menjadi malaikat kalau dia tidak Allah atau tidak sangat ajaib atau tidak sangat hebat. Allah artinya sangat hebat, bukan wujud.
tetapi potensi diri yang dikandung oleh oknum-oknum tertentu. Jadi gak mungkin malaikat tidak Allah, tidak sangat ajaib, tidak sangat hebat. Sebab mereka ditugaskan mengerjakan perintah-perintah Yahweh. Jadi tidak ada malaikat yang botol. Semua malaikat sangat-sangat cerdas. Sangat-sangat cerdas artinya Allah. Paham? Arti kata Allah di dalam Bible adalah sangat cerdas, memiliki kemampuan luar biasa, atau sangat mengherankan, atau sangat ajaib. Itu arti kata sabar, Allah atau ilah. Sabar tadi Gumasak mengatakan malaikat Allah kan? Malaikat memiliki potensi diri. Oke, yang sabar Allah, kita yang sangat tanya. ajaib. Iya, sabar kita tanya. AI ya, Dola, apakah malaikat Allah? Soalnya Gumasak mengatakan malaikat Allah. Malaikat Jelaskan dulu bukan arti Allah. Allah. Kalau ada yang mengatakan malaikat Allah, berarti Jelaskan dulu arti kata Allah sama dia. Coba sabar. Kalau Iya, sabar, AI gantian yang dulu. Dola itu masih botol itu. Iya, sabar, gantian dulu, dengar dulu. Dola, Kan dulu arti kata Allah. Iya, sabar dulu. Dola, kata Gumasak, malaikat adalah Allah. Dengar dulu. Mana ini? Lah kok? dia Tuh. botol. Tuh. Malaikat bukan Allah. Kalau ada yang mengatakan malaikat Allah, berarti dia botol. Nah, berarti Gumasak botol. Coba tanya apa? Coba tanya sama dia. Apa arti kata Allah? Bilang dulu. Coba tanya dulu sama dia. Apa arti kata Allah? Makna arti kata Allah sama di sidola itu, sidola botol. Oke, coba Gumasak tanya. Tanya begini, bilang Dola, apa arti kata Allah? Coba Gumasak tanya. Dola, apa arti atau makna kata Allah di dalam Bible? Sabar. Kok nggak dijawab? Berhajuk dia. Sabar. Jadi, Dengar dan jawab dengarkan nih. Dola. Kata Allah adalah Tuhan langit dan bumi. Nah, coba dengar. Kata Itu bukan Allah arti adalah katanya. Tuhan Itu langit bukan arti dan kata. bumi. Nah, kata Allah adalah Tuhan langit dan bumi. Berarti Itu Gumasak bukan arti bohong. kata. Lah, Itu bukan arti kata. coba kalau begitu Gumasak yang jelaskan, biar Dola dengar. Gumasak jelaskan, Ya. coba. Arti kata Allah sama dengan kata dewa, sama dengan kata ilah, sama dengan kata teis, sama dengan kata God, yang artinya supernatural, kemampuan di atas natural, itu artinya Allah. Jadi setiap malaikat pasti Allah, artinya setiap malaikat itu pasti memiliki kemampuan supernatural. Makanya si Dola itu botol, nggak tahu dia kalau arti Allah adalah supernatural. Allah bukan nama, tetapi kata Oke, sabar. sifat atau pangkat. Oke, sabar Gumasak, sabar kita tanya. Dola, bagaimana penjelasan Gumasak tadi? Penjelasan orang ini sangat Sabar. Kenapa ini Dola? Sabar. Dola, bagaimana penjelasan Gumasak? ludahi saja. Oh, Cuy. disuruh ludahi. Coba dengar. Bagaimana tadi? Apa Dola? Penjelasan orang ini sangat botol. Ludahi saja. Cuy. Waduh, kan tuh. Dola suruh ludahi kan? Ya, selamat malam Nyong. Selamat malam, brother loading. Ya, Islam Kristen Nyong. Kristen. Bisa dengar Nah, itu suara kan. saya? Loading. Nyong ini kan dia enak. Bagaimana Nyong tanggapan kamu tentang Gumasak ini? Takutnya dia menyesatkan semua orang. Tolong open cam dulu Nyong. Gumasak open cam dulu Gumasak. Ya, oke. Sebentar ya. Ding. Ya. Sabar ya Gumasak ya, ganti-gantian kita Gumasak.
Ya, silakan Nyong. Oke. Bagaimana Nyong tanggapan Anda tentang penjelasan Gumasak tadi? Silakan. Nggak nyambung. Oh, nggak nyambung Gumasak. Jawaban yang sesungguhnya. Gumasak. Tidak nyambung Gumasak. Merajuk Gumasak. Nyong, itu kau punya sound card itu dobling. Coba kau tulis itu internal play itu. Oh, Apa? iya, oke. Kenapa? Ini si Udah, Nyong bilang Ding. tidak. Nyong bilang tidak nyambung penjelasanmu tadi. Iya, nggak apa-apa. Karena memang sampai sekarang memang belum ada monyet yang paham dengan narasi saya. Nah, tuh kau dibilang monyet Nyong. Coba open cam Nyong. Open cam Nyong, silakan. Pak Pendeta Nyong, open cam. Ini pendeta dari timur ini. Nah, bagaimana itu? Dia mengatakan bahwa sampai sekarang monyet tidak paham dengan penjelasannya. Coba kamu luruskan ini Nyong. Kau punya tanggung jawab nih, silakan. Gini, kita kan diskusi objektif. Gumasa mengatakan bahwa monyet tidak paham dengan apa yang dia jelaskan. Ya, nah ini monyet sudah memunculkan wacana. Jika tidak seperti monyet, seharusnya Gumasak harus membuka masker. Jangan sembunyi wajahmu di balik masker. Kenapa? Masalahnya kamu- apa? Buka masker kamu. Oh, toh, saya tidak mau. Iya, saya mau lihat wajah kamu. Apa hubungannya? Kita bicara Allah sekarang. Gini ding. Ya. Saya lebih senang mau diskusi sama loading saja. Oke, Karena baik. saya nggak mau buang-buang waktu ketika saya naik di Komal loading malam Oke, hari ini. baik. Bisa, Sudah Ding, saya oke. turunkan dia. Ya, silakan. Ya. Makasih ding. Oke. Mau tanggapi tema? Iya. Oke. Ya, silakan. Ya, sesuai dengan tema yang dibawakan oleh loading malam hari ini, yaitu Oten bingung dengan Bebel. Menjadi pertanyaan saya, Ding, apa yang mendasari sehingga loading mengangkat tema seperti ini? Oten bingung dengan Bebel. Oke, Silakan, baik. Ding. Siap. Terima kasih. Jadi apa yang mendasari bahwa saya mengangkat tema Oten bingung dengan Bibel? Jadi terlalu banyak saya berdiskusi dari kalangan jemaat sampai pendeta, mereka bingung dengan Bibel mereka sendiri berlandaskan dalil Yohanes 14:1. Coba Anda baca dan Anda pahami, bisa tidak? Yohanes 14:1. Ya. Itu dalilnya, Ding. Ya, Yohanes 14:1, coba. Ya, saya baca ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, kata gelisah di sini, Ding, bukan berarti dia bingung. Enggak selamanya orang gelisah. Belum Dia ada bingung. pertanyaan di situ, bukan masalah gelisahnya. Janganlah gelisah hatimu, Ya. percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? 1. Ah, kan bingung dia, kan? Sudah tahu bingung dia. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ya, sesuai narasi di dalam Yohanes 14 ayat 1, di situ dikatakan janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Masalah, Ding, kalau kamu berdiskusi dengan teman-teman kita Tritunggal, pasti jalan pikiran kamu ya yang mengatakan ada dua pribadi di sini, ya, sosok Allah dan sosok Yesus. Itu bisa
bisa kamu pertanyakan sama mereka. Tetapi yang saya hadirkan di sini, Ding, ini konsep yang saya yakini bahwa kepercayaan saya adalah monoteis, di mana saya percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan. Jikalau Loding mengatakan bahwa dalam Yohanes 14 ayat pertama ada dua pribadi di sini, itu tersalah Loding. Karena nggak mungkin narasi saya ketika saya berargumentasi, menjawab pertanyaan, bahkan menanggapi sesuai tema malam hari ini, nggak mungkin saya mau berusaha untuk Loding ya menerima jawaban saya. Intinya Yohanes 14 ayat 1 di situ merujuk kepada satu pribadi. Mengapa, Ding? Karena dalam Yohanes 14 ya ayat 9, jikalau Bapa itu yang adalah Allah, mengapa Yesus sendiri mengatakan dalam ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 saya undur ya, kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9, Ding. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa yang adalah Allah itu. Ya, bagaimana engkau berkata Sudah. tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Silakan. Ya, kita kembali dulu, jangan kemana-mana. Ya, dari narasi kamu saya sudah tahu. Ya, oke. Di dalam Yohanes 14:1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ya, percaya kepada Allah Bapa sebagai apa, dan ku itu merujuk kepada siapa, dan percaya kepada Dia sebagai apa. Silakan. Dalam Yohanes 14 ayat 1, seperti di awal ucapan saya mengatakan bahwa di situ ya sesuai dengan konteks dalam Yohanes 14 mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-10, di situ sebetulnya hanya berbicara satu pribadi. Oke, Namun siapa satu bagaimana pribadi itu? Yesus Siapa? mengucapkan Siapa jangan dulu kemana-mana. Dia Satu adalah pribadi Tuhan. itu siapa? ya Yesus itu yang adalah Yesus. Allah, yang adalah Bapa. Yesus adalah Allah dan adalah Bapa. Iya. Iya. Oke. Jangan kemana-mana ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga lah kepadaku. Kamu mengatakan di situ ada satu pribadi. Benar? Iya, benar. Oke. Di mana dalilnya satu pribadi di situ? Dalilnya Yohanes 14 ayat 9. Saya baca kembali. Yohanes 14 Kata ayat Yesus 9. kepada Filipus. Iya. Kata Yesus kepada Filipus, telah lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Oke, kita kunci ya. Jikalau Yohanes 14 ayat 1 kamu katakan di situ dua pribadi, bagaimana mungkin dalam ayat 9 Yesus sendiri mengklaim bahwa ketika melihat Yesus melihat Bapa? Itu yang diucapkan Yesus kepada Filipus. Sudah? Sudah? Oke, baik. Kenapa di dalam Yohanes 14 nomor 9 di situ, ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Kalaulah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, maka dua ayat yang harus kamu hapus di dalam Bible. Yang pertama 1 Timotius 6 nomor 16, yang kedua Yohanes 5:37. Coba dibaca Yohanes 5:37. Dibaca Yohanes 5:37. Oke. Iya. Saya buka ya. Ya, baca. Yohanes 5:37.
Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Terus Nah, baca terus, baca selesai. Jangan baca tidak selesai. iya. Jadi, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Oke, Terus, sabar. Bapak ini menurut Yohanes 5:37 terlihat dan suaranya terdengar atau tidak? dalam konteks Yohanes 5 ayat 37, tidak terlihat. Yes. Dalam konteks. Oke, satu dalil. Yang dalil kedua, di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Sabar. Ini, Oke, silakan. Silakan. Lanjut. satu-satu dong. Oke, siap. Jangan kejang-kejang. Loh, siapa yang kejang-kejang? Ketika dalam Yohanes 5 ayat Silakan. Ketika dalam Yohanes 5 ayat 37, ya, di situ dikatakan Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ya. Artinya Bapa mengutus Yesus dan Bapa itu bersaksi tentang Yesus. Ya. Jikalau loading mengartikan bahwa Bapa ini adalah pribadi lain dari Yesus, karena di sini berbicara yang mengutus dan diutus, betul tidak, Ding? Ya. Jadi pandangan loading, pemikiran loading berkata bahwa nggak mungkin di sini satu pribadi, yang pasti di sini dua pribadi. Tetapi, Ding, apa yang diucapkan oleh Yesus bahwa ketika dia mengatakan Bapa yang mengutus aku dan dia bersaksi tentang aku, di situ merujuk kepada dirinya sendiri. Mengapa saya katakan merujuk kepada dirinya sendiri? Tenang, Ding. Iya. Karena kalau kita mau melihat secara literasi ayat ini, Ding, ya, ini di zaman Yesus di abad pertama ya, yang Yesus ucapkan. Kapan Bapa itu berrelasi, berkomunikasi dengan Yesus secara lahiriah bisa Signal pun tidak suka kau itu. Signal pun merajuk kan. Signal pun merajuk itu. Signal pun merajuk sama kau punya narasi itu. Merajuk signal dengan narasimu itu. Jadi gini, saya mengatakan bahwa dalam Yohanes 5 ayat 30 sebetulnya tidak ada indikasi mengenai yang mengutus dan diutus itu adalah dua pribadi, Ding. Kenapa? Karena bagaimana mungkin dalam Yohanes 5 ayat 37 kalau memang Bapa itu bersaksi tentang Yesus, menjadi pertanyaan, kapan Bapak itu bersaksi? Dan saya tahu jawabannya, Ding. Bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu merupakan penggenapan dari nubuatan di kitab Perjanjian Lama. Mengenai Yesus lahir, mengenai Yesus mati, dan mengenai Yesus bangkit. Itulah yang menjadi kesaksian bagi orang-orang di zaman Yesus, termasuk Sudah. di zaman akhir ini kita Sudah. orang Kristen. Sudah? Silakan. Oke. Di dalam Yohanes 5:37 Bapak. Oke, sabar. Lagi takut soundcard itu. Ya, sabar. Teman, follow Di ya. dalam Yohanes. Sabar. Lanjut. Lanjut. Giliran loading. Iya, sabar. Santai, Ding, diskusi. Kayaknya loading mulai panik ini malam. Oke. Di dalam Yohanes 14 nomor 1, di dalam Yohanes 5:37,
Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Kutanya sama kamu, di dalam ayat itu suara Bapa terdengar atau tidak terdengar? Kan dalam ayat ini sudah mengatakan bahwa suara Bapak itu tidak bisa didengar. Ya, tidak Dan bisa didengar. Oke. Sebentar. Dan rupa Bapak itu tidak bisa dilihat. Nah, Tetapi oke. apakah ayat ini bisa berdiri sendiri sehingga kita bisa menarik satu makna bahwa Allah itu nggak bisa dilihat? Karena dalam Yohanes 1 ding ayat 18 ding, kalau Allah itu tidak bisa dilihat, kenapa dalam Yohanes 1 ayat 18 di situ dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi ketunggalan Allah yang ada di pangkuan dialah yang menyatakannya. Jangan baca baik-baik. Jangan kamu mengurang-urangi firman Tuhan. Baca baik-baik. Baca baik-baik. Baca baik-baik. Ya, Tidak jangan kamu pikir saya ini seorang botol seperti kamu itu. Baca yang baik-baik. Jangan, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Ya. Allah melainkan siapa? Ketunggalan Allah Jujur, dinyatakan. melainkan siapa? Jangan sampai saya buka ayatnya. Melainkan siapa? Dalam teks original tidak ada anak di situ. Dalam teks original tidak ada anak. Kita bicara kebenaran. Bukan Kamu mau masalah kembali? Oke, terjemahan. kamu mau kembali ke teks original? Mau kembali? Kita kembali? Kalau mau kembali, kita kembali. Oke, kita kembali. Di dalam teks original kalian bahasa Yunani ada theos, ada kurios. Benar? Iya, benar. Oke, theos dan kurios ini sama apa beda? Kalau theos di situ merujuk kepada Allah. Theos dan kurios sama apa beda? Kalau makna sama, tetapi Theos dalam dan kurios sama apa beda? theos itu kan Allah. Kurios siapa? Kurios kan Tuhan. Sama apa Menurut beda? kamu, sebentar, menurut kamu dalam segi kata Theos dan yang saya tanyakan, ingat pertanyaan saya. Theos dan kurios sama apa beda? A sama B beda. Silakan. sama dari segi makna. Buktikan sama saya kalau sama. Silakan. Pakai dalil ya, pakai dalil. Theos dan kurios sama. Buktikan sama saya. Iya. Silakan, kutunggu. Pakai dalil. Pakai dalil. Silakan. Di mana? Ini jawaban yang saya jawab pertanyaan dari loading tadi. Ini menurut versi saya sebagai orang Kristen. Bukan Yohanes menurut 13 dalil. ayat Shh. 13. Kamu punya kitab suci atau tidak? Ini masih Guna apa kamu punya kitab suci? Terus kamu mengatakan menurut kamu. Menurut kitab suci, theos dan kurios sama apa beda? saya mau terangkan dari pengertian KBBI atau pengertian Saya butuh dari jawaban. Anda berikan saya jawaban. Kalau jawaban Anda tidak masuk, baru Anda menjelaskan. Saya bisa berikan Anda Ini. untuk waktu menjelaskan dari Kejadian sampai Wahyu. Oke. Tetapi Anda jawab dulu. Theos dan kurios Anda mengatakan sama. Buktikan sama saya pakai dalil kalau itu adalah sama. Theos Silakan. dan kurios itu diambil dari bahasa asli, bahasa Yunani atau Greek. Theos artinya Allah, kurios artinya Tuhan. Nah, dari dua kata ini saya mau katakan bahwa memiliki makna yang sama. Karena ketika kita berbicara theos, ketika kita berbicara kurios, dari versi kekristenan, di situ memberikan satu makna bahwa Tuhan itu pencipta. Elohim atau theos itu adalah pencipta. Jikalau theos dan kurios itu merupakan kata berbeda dan makna itu berbeda, maka jatuhnya kita akan menjadi politis seperti
kalau itu ditujukan kepada keyakinan kamu. Theos dan Dalam kurios Al-Quran. sama apa beda? Anda mengatakan sama. Buktikan Dari segi- sama saya kalau sama. Silakan. Kan Kejadian pasal 1, Ding. Kejadian pasal 1 yang menciptakan langit dan bumi di situ adalah Elohim, yang adalah Allah. Dalam bahasa Greek atau bahasa Yunani, di situ adalah Theos. Nah, siapakah nama dari Allah itu sebagai pencipta yang ada di kitab Kejadian pasal 1? Dalam Yesaya 44, saya baca ya. Yesaya 44 ayat 24. Apa kata firman Tuhan? Di situ dikatakan, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri, membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Di sini kata Tuhan, Ding. Saya Jadi, tunjukkan kamu kalau ini kita sabar, mau sabar. kitab Yesaya dan kitab Sabar, Kejadian. sabar. Tolong kamu baca ini. Silakan, silakan. Tolong kamu baca. Tolong kamu baca. 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 Theos dan Kurios, ya, Theos dan Kurios adalah dua kata berbeda dalam bahasa Yunani. Emangnya saya katakan tadi sama? Saya katakan tadi, Ding. Diam dulu. Loading nggak nyimak. Diam dulu. Loading nggak nyimak. Loading nggak nyimak. Diam dulu. Theos dan kurios adalah dua kata berbeda dalam bahasa Yunani kuno yang memiliki arti dasar tidak sama. Theos berarti Allah atau Tuhan. Sedangkan kurios berarti apa? Tuan. Kenapa kamu bilang Tuhan tadi? Kenapa? Oke, Di mana? Buktikan saya sama jelaskan saya. ya. Oke. Bukan jelaskan, buktikan. Saya tidak butuh penjelasan kamu. Gini. Bibel kamu saja saya ragu-ragu, apalagi penjelasan kamu. Buktikan. Oke. Kata Buktikan Tuhan pakai data. Ya. Kata Tuhan Kamu sama murid saya dulu. Sebelum kamu sama saya, kamu sama murid saya dulu. Kita dengar tanggapan dari dia, ya. Gumasak, silakan open cam. Nyong, silakan open cam. Ya. Silakan. Ya, Oke, bagaimana pendapat Gumasak tadi, penjelasan dari dia tadi Gumasak? Bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, Theos itu sendiri. Dewa itu Yesus sendiri. Coba salah silakan, sabar. seorang- Nyong. Hmm. Nyong open cam, silakan. Jelaskan Gumasak. ya. Yesus adalah salah seorang Tuhan dan juga salah seorang Allah. Jadi Maksudnya Bapak gini, siapa? ya makanya kan adalah Bapa, Allah beranak. Nah, berarti Yesus anak Allah. Yesus adalah Allah anak. Allah anak. Berarti ada dua Allah. Allah Bapa sama Allah anak, betul? Iya, Yesus dan Bapa itu dua Allah. Nah, tuh bagaimana Nyong? Silakan tanya sama Nyong di atas, jangan sama saya, ya. Sebelum Nyong kembali kepada saya, silakan Nyong sama dia dulu. Saya minta maaf kalau tadi saya turunkan ya. Silakan selesaikan dulu secara internal dulu. Silakan. Masya Allah, makasih. Jazakumullah khairan kasiran. Akang Haji, Gini, makasih Akang Ding. Haji. Ding. Siap. Saya diskusi sama Loading, ya. Saya menjawab, dan ketika saya menjelaskan kata kurios itu, baru pembukaan saya mau jelaskan, Loading langsung turunkan saya. Ini tidak objektif. Bukan turunkan, penjelasan Anda tidak sesuai data. Saya buka data loh. Sementara di sini ada saudaramu Kristen. Yang saya bawa Bagaimana tadi. bisa narasi kalian berdua berbeda? Sementara Google, kalian Ding. satu kitab, satu Tuhan, satu agama. Coba. Itu kalau masalah kita berbeda di sini, Ding, itu bukan menjadi satu kesimpulan bahwa ya kekristenan itu
kacau atau kebenaran. Ya dalam silakan. Kristen Kalau begitu silakan itu tidak ada. buktikan. 8,7 mata yang memandang, silakan buktikan mana yang betul. Seandainya, sabar. Seandainya saya mau masuk Kristen, saya mau ikut siapa? Ikut kamu apa ikut Gumasak? Coba. Gini. Seharusnya begini Ya, Nyong. pertanyaan Nyong, tadi, Nyong, Loading bertanya. dengar dulu. Seharusnya sebagai kalau kamu sebagai orang Kristen yang betul-betul ilmiah dan ada Kristen yang seperti ini, kamu memberikan dia penjelasan. Tadi dia diskusi dengan saya, narasi dia lain. Datang kamu mengatakan Kristen, narasimu juga lain. Di sini bukan saya kasih baku tabrak kalian berdua, tidak. Saya mau cari tahu mana narasi yang sesuai dengan Biblika yang kalian imani. Iya. Saya tahu Silakan. kamu kan orang belajar. Ya. Saya tahu kamu Iya, orang saya belajar. berpengetahuan. Kamu kan bisa membedakan orang belajar. Ketika kamu ya mengadu saya dengan Gumasak, itu tidak objektif. Saya tidak mau mengadu kalian berdua. Saya tidak mengadu. Sekarang begini. Kamu mengatakan Allah itu cuma dengan satu. saudara saya. Sabar. Kamu mengatakan Allah itu cuma satu. Gumasak mengatakan Allah itu ada dua. Ada Allah Bapak, ada Allah Anak. Gumasak Kristen punya kitab suci yaitu Bible. Anda Kristen, Anda punya kitab suci yaitu Bible. Nah, bagaimana ini? Jangankan kalian berdua, seandainya ada orang Islam yang saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba ada orang Islam yang datang, dia mengaku bahwa oh Allah dan Nabi Muhammad itu adalah satu hakikat. 100% Tuhan, 100% manusia. Saya lawan. Sebelum saya berdiskusi dengan Anda, saya lawan dulu itu dia. Begitu. Nah sekarang Anda Gumasak. Coba kamu luruskan, coba saya mau lihat. Oke, saya diskusi sama Gumasak ya. Gini Gumasak. Nah silakan Gumasak. Sini Gumasak. Jadi ketika Gumasak mengatakan bahwa Allah itu lebih dari satu sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Gumasak, maka pertanyaan saya, apa bukti dari Gumasak sehingga Gumasak mengatakan bahwa Allah itu lebih dari satu dalam konsep kekristenan? Teristimewa Ini dalam kan bagus. Alkitab. Mantap. Baca, Saya catat baca ya. ulangan 10 ayat 17. Saya catat ya. Baca Saya catat ya. ulangan 10 ayat 17. Berapa Gumasak? Saya catat nih. Ulangan Saya sambil 10 ayat catat ya. 17. Oke, ulangan, Ulangan 10 10 ayat 17. Ulangan 10 ayat 17. Di situ baca Gumasak. Oke, yang baca. Sebab Yahweh atau Tuhan huruf besar, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Makanya di surga ada sidang Apakah para di situ Allah, menun- sidang ilahi. Karena setiap malaikat pasti dan harus Allah, harus sang ajaib, harus dewa. Kalau malaikat itu tidak boleh tidak dewa atau tidak Allah atau tidak sang ajaib. Semua malaikat pasti sangat-sangat pintar. Sangat-sangat pintar artinya Allah. Dan semua malaikat surga juga sangat-sangat mulia atau Tuhan. Jadi setiap malaikat surga adalah sangat-sangat pintar dan sangat-sangat mulia. Sehingga mereka layak dipercaya mengerjakan perintah Yahweh. Sebab yang sangat pintar atau yang Allah belum tentu sangat mulia. Belum tentu Tuhan. Makanya ada Itu dalil Allah yang iblis, Allah pendosa. Allah yang Jadi durhaka, Allah menurut kamu, Allah Gumasak. yang Jadi Allah menurut kamu Gumasak dalam Ulangan 10 ayat 17 lebih dari satu ya? ya Sesuai Allah teks yang karena kamu Allah di baca situ tadi. bukan proper name. Iya, Allah di jelas. situ artinya Allah kan itu sarjana gelar. surga. Oke. Pangkat, Kita berbicara gelar sama kayak mengenai- misalnya insinyur, sarjana, Oke. dokter.
Jadi gini kumasak, kita berbicara konsep ya kepercayaan dari kekristenan yang menganut monoteis sesuai dengan Alkitab. Kristen, dengarkan dulu. Gumasak, sebentar Gumasak. Jikalau Gumasak mengatakan bahwa Allah orang Kristen itu lebih dari satu, dikutip dari Ulangan 10 ayat 17, itu tidak memberikan dasar yang kuat bahwa Allah orang Kristen itu lebih dari satu. Kenapa? Karena konteks dari Ulangan 10 mulai ayat pertama sampai 20 termasuk ayat 17 di situ, yaitu orang Israel diperintahkan supaya taat dan bersyukur. Nah, dalam ayat 17 di sini dikatakan seperti ini Gumasak, sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, yang kuat dan dahsyat. Bagaimana mungkin narasi di ayat 17 ya Allah orang Israel itu lebih dari satu, apa yang dikatakan dalam Ulangan 10? Bagaimana mungkin? Di sini berbicara kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel itu harus taat kepada satu sesembahan, yaitu Elohim yang namanya Yahweh. Jikalau Gumasak mau berbicara mengenai Allah secara umum, jelas Allah yang ada di dalam dunia ini terlalu banyak, termasuk keinginan kita, hawa nafsu. Karena ada ayat yang mengatakan bahwa jikalau kita mencintai ya sesuatu lebih dari Tuhan kita, sesuatu lebih dari Allah kita yang satu itu, maka kita sudah memberhalakan sesuatu yang kita cintai. Apakah itu uang, apakah itu perut, apakah hawa nafsu kita. Nah, itu sebabnya dalam Ulangan 10 ayat 17 ini satu peringatan kepada bangsa Israel supaya mereka harus menyembah kepada satu Allah. Dalam Ulangan 6 ayat 4, Tuhan itu esa. Bahkan dalam kitab Keluaran, Esa itu satu pasal kesatuan. 20 ayat 3, Esa satu kesatuan. jadi sebentar Gumasak. Jadi Udah banyak kali jikalau kau ngomong. orang Israel itu lebih dari satu, kenapa dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 di situ firman Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Para malaikat Itu udah bukan jelas Allah bahwa lain. kepercayaan dari orang Israel menganut sistem monoteis, memiliki kepercayaan satu Tuhan atau satu Elohim. Jikalau kamu mengartikan di ayat 17 ini di dalam Ulangan 10, kepercayaan dari orang Israel itu lebih dari satu Allah, kenapa dalam Ulangan 6 ayat 4 Shema Israel Yahweh Elohenu Yahweh Ehad? Artinya bahwa sesembahan orang Israel itu, Allah yang namanya Yahweh itu hanya satu. Dan itu dikonfirmasi dalam Markus 12 ayat 29. Saya baca ya supaya lebih jelas. Markus 12 ayat 29. Di sini firman Tuhan berkata, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Jikalau kata esa ini kamu memiliki pengertian lebih dari satu, dengan kata lain, kata esa ini kamu terjemahkan dengan kesatuan, mengapa di ayat 33 dengan jelas mulai ayat 32, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia itu esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Jikalau esa itu lebih dari satu, kenapa di ayat 32 di sini dikatakan oleh ahli Taurat, tepat sekali guru, benar katamu bahwa dia itu esa
dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Kata Dia di sini, Gumastak, itu bentuk Apa yang kau pahami arti kata tunggal. Allah dulu? Arti kata Allah maknanya. Kita sini berbicara. Jelaskan dulu arti kata Allah itu. Karena itu kata-kata yang harus Kita di sini dimaknai. berbicara dalam Ulangan 10 ayat 17 yang ada indikasi menurut kamu bahwa kepercayaan orang Israel lebih dari satu Allah. Itu yang saya bantah. Dan yang saya bantah malam hari ini, saya pakai dalil, Gumasak. Jikalau saya bantah hanya modal congor, itu sia-sia pembuktian di hadapanmu. Tetapi apa yang saya buktikan itu sangat kuat, memiliki dasar yang kuat bahwa apa yang saya narasikan itu berasal dari Alkitab. Ulangan 6 ayat 4, Keluaran 20 ayat 3, dan Markus 12 ayat 29 dan 32. Bagaimana mungkin kamu menolak dalil-dalil yang saya sampaikan sama kamu? Silakan. Silakan Gumasak. Oke. Silakan. Coba. Saya Sebelum catat saya nih. jelaskan apa arti kata Allah, jelaskan dulu. Apa arti kata Allah? Karena di Bible itu bukan proper, bukan nama. Apa arti Apa arti kata Allah? Allah? Itu Silakan. Allah. Gini, kalau kita mau memahami bahwa akan mengerti definisi dari kata Allah itu, dalam KBBI, kata Allah itu berasal dari dua kata, al dan ilah. Al itu merujuk kepada pengertian sang. Kata ilah di situ berbicara sesembahan. Ya. Jadi, kalau kita mau kaitkan dalam Alkitab, kata Allah itu berasal dari kata Ibrani yang artinya Eloha. Dalam kitab Kejadian pasal 1, kata Allah itu ya diambil dari kata Eloha. Ketika Allah menciptakan sesuatu, maka kata Eloha itu ditambah dengan kata Him, sehingga dikatakan Elohim, Allah pencipta. Gini Nah, dulu, jikalau gak usah panjang. Gumasak mengatakan, Coba sebentar terjemahkan ya. dulu ke dalam bahasa umum dulu. Terjemahkan dulu ke Allah bahasa umum. Apa arti kata Allah? Allah Jangan itu kau terjemah balik ke sana kemari. Gini Gumasak, Allah itu dalam KBBI ya diambil dari dua kata, al dan ilah. Al itu Artinya apa? merujuk Artinya kepada ini sang. gitu. Kata Allah itu diambil dari Kalau nggak dua bisa kata, baru jawab. al dan ilah. Al itu sang, ilah itu adalah sesembahan. Dengarkan Apakah ya. tidak cukup dengan penjelasan saya? Enggak salah kau. Silakan, Dengarkan. silakan. Menurut kamu? Jadi di Bible ada Menurut kata kamu silakan. Allah atau dewa atau sangat pintar. Kita kembangkan artinya. Contoh, kalau seseorang sangat pintar main sepak bola, maka dia disebut dewa sepak bola atau Allah sepak bola atau ilah sepak bola. Kalau seseorang pintar matematika, maka dia disebut dewa matematika atau Allah matematika atau ilah matematika. Kalau seseorang pintar main kungfu, maka dia disebut dewa kungfu. Ya, nah artinya di situ Allah dalam Bible artinya dewa. Udah? Nah artinya gini, semua malaikat pasti dewa atau pasti ilah. Jangan Atau begitu, pasti sangat hargai dong pintar. Gumasak berbicara. Masa kamu begitu? Gumasak biar begini pendeta loh. Silakan. Jadi arti kata ilah atau Allah di dalam atau dewa di dalam Bible adalah sangat-sangat pintar, sangat-sangat
bisa, sangat-sangat mampu. Nah, arti kata Tuhan sama dengan arti kata Tuhan. Artinya mulia. Udah? Jadi Yesus itu seorang Tuhan, maksudnya seorang sangat mulia. Yesus itu juga seorang dewa atau seorang Allah, seorang sangat ajaib. Kenapa? Karena dia adalah salah satu malaikat surga. Karena semua malaikat pasti Allah, pasti dewa, pasti ilah, pasti God. Artinya mereka sangat-sangat hebat. Tetapi keallahan mereka atau kesangat ajaiban mereka masih di bawah oleh Allah Bapa. Makanya ada Allah Bapa, artinya Allah tertinggi, Allah beranak. Makanya ada Allah Bapa, artinya dia sangat ajaib tertinggi. Dialah Allah segala Allah. Dialah yang mengatasi para Allah. Itulah Yahweh yang diistilahkan. Jadi Yesus itu pasti salah seorang Allah. Kenapa dia salah seorang Allah? Karena Yesus adalah salah seorang malaikat surga. Ya, Yesuslah juga para pemimpin para malaikat. Maka Yesuslah disebut pencipta segala sesuatu yang dijadikan. Karena Yesus yang memimpin para malaikat untuk menjadikan para makhluk di atas bumi yang kosong. Ya, Yesus itu pasti salah seorang Allah, maksudnya salah seorang yang sangat pintar. Yesus itu juga salah seorang Tuhan, maksudnya salah seorang yang sangat mulia. Semua malaikat surga adalah para sangat pintar. Jikalau kata Allah itu gumasak mengambil standar atau ukuran, yaitu seseorang yang ahli, apakah dia ahli dalam kungfu, ahli dalam menulis, ahli dalam membaca, bahkan ahli membuat kitab, itu adalah Allah. Nah, menurut gumasak, jikalau Allah itu memakai standar yang kamu ucapkan, Dia lari-lari ke Muhammad. Gimana tuh gumasak? Kok dia lari ke Nabi Muhammad? Dia kayak bisa gini loh kawan. Jadi ini masalah Bibel, bukan masalah yang harus kalian pahami di dalam Bibel ini. Ya, Kristen itu tidak tahu siapa namanya pencipta langit dan bumi dan siapa nama-nama para malaikat. Semua oknum-oknum surgawi adalah oknum-oknum yang Tuhan, oknum-oknum yang sangat suci atau oknum-oknum sangat mulia. Karena arti kata Tuhan di sepanjang Bibel adalah kata-kata pujian terhadap para penghuni surga. Jadi Tuhan itu adalah kata-kata pujian, kata-kata hormat kepada para penghuni surga. Sebab para penghuni surga itu pasti Tuhan, maksudnya pasti sangat mulia. Tidak ada yang berdosa di surga. Makanya semua penghuni surga adalah Tuhan, sangat-sangat mulia. Baik Gumasak. Gitu. Siap. Oke, baik, siap. Ya, oke, baik. Kita simpan dulu ya. Terima kasih ya. Sudah. Kalian di dalam internal kalian saja masih begitu, yang satu mengatakan apa, yang satu